Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berikan kita anugerah taufik hidayah dan inayahnya sehingga kembali bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du, ibu-ibu majelis ta'lim Sulamut Taufik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di pelajaran kita, yakni pelajaran Sirah Nabawiyah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, juga Alhamdulillah dan sholawat dan salam. Kemudian selanjutnya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang makna secara bahasanya ialah wa asyhadu, artinya aku bersaksi. Maksudnya aku mengetahui dan aku meyakini di dalam hati dengan seyakin-yakinnya. Apa yang diyakini? La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kemudian wahdahu la syarikalah, Tuhan itu wahdah, artinya satu. Kada nol, kada dua, kada tiga, kada empat, satu. La syarikalah, kada ada kawan. Dari kalimat ilah artinya Tuhan. Dari sini kita belajar bahwasanya kita hidup di dunia ini ada mempunyai Tuhan, menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mengelola alam semesta, itu namanya adalah Tuhan. Itulah yang berhak disembah. Ngaran alam ini ya nang selain Tuhan, nang selain Tuhan itu ngarannya alam atau makhluk. Baik nang berakal, baik yang kada berakal, itu seluruhnya diatur, dikelola oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berakal saja diatur Allah ta'ala, apalagi nang kada berakal. Kita kada percaya nang kaya bubuhan komunis, bubuhan PKI, bubuhan etis, yang mereka itu Tuhan itu kada ada ujar bubuhannya. Tapi kita dari kalimat la ilaha illallah, kita percaya bahwa kita hidup di dunia ini ada yang namanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah. Dari kalimat wahdah la syarikalah, Tuhan itu satu. Artinya kada, bukan nol. Nol itu artinya kada ada Tuhan. Bukan dua, tiga, empat. Lalunya Tuhan dua, tiga, empat, artinya berbilang-bilang. Kita kada percaya nang kaya bubuhan Nasrani yang madahakan Tuhan itu tiga ya. Kita kada percaya lawan bubuhan Majusi yang madahakan Tuhan itu dua. Tuhan gelap lawan Tuhan terang, yang disembahnya matahari, yang dikelilinginya api. Ini bubuhan Majusi ini agak mirip dengan bubuhan Hindu. Mereka lawannya Hindu ini bahwa Tuhannya itu banyak. Bahkan Tuhannya itu bertingkat-tingkat. Ada Tuhan Brahma, Wisnu, napa-napa lima Tuhannya. Itu pulang di bawah yang lima ini ada Tuhan menteri pulang. Banyak Tuhannya. Bahkan ada Tuhan masalah perjodohan yang katanya Dewa Amor namanya. Itu bubuhan yang lawan Hindu itu agak mirip bubuhannya itu lawan Majusi. Sebab lawannya mereka kawin, itu mereka mengulili lawan api. Bahkan lawannya mereka mati dibakar buang Hindu itu. Artinya dia kembali kepada Tuhan, Tuhannya api. Itu buang Hindu itu. Kita percaya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamunnya Tuhan itu banyak, berarti Tuhan itu lemah. Tuhan 2, 3, 4, gotong royong mulah langit, gotong royong mulah bumi. Handak mulah ini sih, kok kada handak timbul maklahian Tuhan, kan mustahil tuh. Artinya Tuhan itu satu, sempurna apabila satu. Lain kita
Kita namanya sorongan, kita kada sempurna. Kita hidup sorongan rasa hampa. Bahkan kita mengangkat lemari aja tau. Kita mengangkat lemari aja kada kawan sorongan, perlu kawan, perlu ada bantuan. Artinya kita berhajat lawan orang lain. Tuhan kada berhajat lawan orang lain. Mustahil Allah Ta'ala berhajat. Tuhan itu namanya satu perkasa, kuat, kada berhajat lawan orang lain. Kita berpandiran ini aja ya. Ini perlu kawan, perlu ada orang. Coba berpandir sorongan. Jangankan kita tertawa aja tuh perlu kawan. Coba tertawa sorongan. Nah, artinya kita hidup perlu kawan. Tuhan kada perlu dengan kawan. Dari kalimat la ilaha illallah ini pun kita belajar bahwasanya kita meyakini sudah di dalam hati kita, seyakin-yakinnya Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah. Apalagi kewajiban kita setelah kita yakin Tuhan kita Allah, ialah mengenal lebih dekat lawan Allah Ta'ala, memaraki Allah Ta'ala. Kita tahu Tuhan kita Allah, kayak caranya supaya kita ini lebih dekat lawan Allah Ta'ala, mengkawan, dicintai, disayangi benar oleh Allah Ta'ala. Maka kewajiban kita selanjutnya ialah mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Sebab dengan kenal itu akan menumbuhkan cinta. Awaluddin ma'rifatullah dan Nabi. Awal-awal agama itu ialah dengan kenal Allah Ta'ala. Artinya kayak apa kita kau hendak beribadah, menang disembah hanya kada tahu. Ya Allah. Maka kewajiban kita selanjutnya setelah tahu Tuhan kita Allah, kita mengenal lebih dekat lawan Allah. Makanya itu kita diwajibkan belajar sifat 20, ya Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kita diwajibkan belajar sifat 20 untuk mengenal lebih dekat Allah Ta'ala. Kita diwajibkan kenal Allah Ta'ala, tapi kita hendak mengenal Allah Ta'ala dengan lebih sedetail-detailnya, kenal Allah Ta'ala sampai zatnya, itu kita hendak awal. Kita kada kau mengenal Allah Ta'ala dengan secara detail. Allah Ta'ala itu kayak apa kita kada kau. Otak kita kada sanggup, otak kita ini makhluk. Sebab la ya'rifullah illahu, kada kau kenal dengan Allah kecuali Allah sendiri yang tahu. Dulu di Mesir ada seorang ulama, beliau pernah berucap, ujar Sidin, kada ada yang paling alim di Mesir ini kecuali aku aja Sidin. Kada ada yang paling alim di Mesir ini kecuali aku. Jadi juga orang ulama napa gitu sombong benar, merasa dirinya paling alim. Jar bukan ulama sufi, jar sidin itu bujurnya napa? Maksud daripada kata-kata sidin itu ialah tidak ada yang paling alim di Mesir ini dengan diriku sendiri kecuali aku. Artinya yang paling tahu dengan diriku seorang ya aku. Macam pun kita tahu tahilalat pian di mana andaknya berapa buting, kecuali pian seorang tahu. Ya Allah. Nah gitu juga Allah Ta'ala pada danang tahu dengan Allah Ta'ala kecuali sidin seorang. Nah jadi kayak apa mengenal Allah Ta'alanya itu? Mengenal Allah Ta'ala itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Makanya kita belajar sifat Allah Ta'ala, sifat 20. Ya kalau dengan sifat-sifatnya itu ma'rifatullah bi ma'rifati sifatihi ta'ala. Mengenal Allah itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Makanya wajib bagi kita belajar sifat 20. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah. Sifat Allah yang wajib kita kenal, ada yang wajib. Yang wajib berapa? Yang wajib 20 sifat. Nah mustahil 20. Jaiz, yang jaiz berapa? 1. Nah 20 tambah 20 tambah 1 40. Inilah ada 41 akidah yang wajib kita pelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengenal sifat Allah, kita diwajibkan juga mengenal sifatnya Rasul. Sifat Rasul yang wajib ada 4. Yang mustahil yang harus 1. 4 tambah 4 tambah 1 9. 41 ditambah 9 50. Inilah yang disebut dengan 50 aqaidil iman.
Wajib kita belajar 50 ini. Sifat Allah dan sifat Rasul. Ulun bertakun, sifat Rasul itu apa? Siddiq, amanah, tabligh. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Namanya Rasul apa? Rasul menyampaikannya, Nabi bang? Nah, namanya Rasul itu sifatnya 4. 1, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Namanya Nabi bang? Siddiq, amanah, fatonah. Nah, tabligh ini bedanya. Nah, tabligh. Jadi perbedaan Rasul dengan Nabi di tabligh. Namanya Rasul itu disuruh untuk menyampaikan, disuruh untuk berdakwah. Namanya Nabi kada disuruh untuk berdakwah. Nabi orangnya siddiq, orangnya amanah, orangnya fatonah, cerdas, tapi kada disuruh untuk berdakwah. Nah, itu bedanya. Nah, kayak itu dua ulama. Ulama itu ulama akhirat adalah ulama akhirat. Ulama akhirat itu ada dua. Ada ulama maqam Rasul, yang ulama akhirat nih. Ulama akhirat. Ulama akhirat ini ada maqam Rasul, ada maqamnya maqam Nabi. Maqam Rasul itu ialah ulamanya, orangnya alim, itu mengamalkan, itu mengajar. Nabi mengajar berdakwah. Tapi namanya ulamanya ini maqam Nabi, sidin orangnya alim, orangnya mengamalkan. Tapi bedanya kada mengajar. Nah, tapi intinya ialah mengamalkannya. Orang yang alim mengamalkan disebut ulama akhirat. Mengajar atau kada mengajar disebut ulama juga. Yang penting alim, lawan mengamalkan. Jadi dari sini kita belajar. Umpamanya adalah ada pondokan, lulusan manakah, lulusan Pamangkih-kah, lulusan Bangil-kah, lulusan Adromaut-kah, boleh ke kampung. Ada mengajar, gaweannya berumah, gaweannya berdagang aja di pasar. Jangan diwadak, jangan disambati, ya kan? Karena ulama itu yang penting sidin mengamalkan. Mengajar kada mengajar intinya mengamalkan. Berarti kalau punya sidin kada mengajar, berarti sidin ulamanya maqam Nabi. Ulamanya mastur, tersembunyi, orangnya alim padahal. Orangnya mengamalkan, ilmu akhlaknya bagus benar, tapi ini kada mengajar. Jangan diwadah. Ulama juga adanya ulama akhirat. Lain ulama maqam Rasul kan mengajar, lalu masyhur, lalu terkenal. Jadi kadang mesti jadi jangan diwadah pondokan-pondokan yang tentang lulusan mana, umpamanya beli kampung pada mengajar, jangan diwadah. Nah, jadi ulama ada nama maqam Rasul, ada nama maqam Nabi. Baharatan harap maqam Nabi ya, harap maqam Rasul. Ketinggian pangkat antara Nabi dengan Rasul tinggi maqam Rasul. Kenapa? Ada bonus mengajar. Ilmunya tuh dibagi ke seorang lain. Yang ini ke seseorangan. Ini lebih sebab khairukum anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian kan sifat Allah dan sifat Rasul yang 50 ini disebut dengan ma'rifatul ammah, ma'rifat yang umum. Sebab setiap orang yang Islam balik berakal mesti tahu yang 50 akidah ini. Dan sifat Allah dan sifat Rasul ini terkumpul di dalam 2 kalimat syahadat. Terkumpul di dalam 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama syahadatut tauhid. Yang kedua syahadatul Rasul. Syahadatut tauhid ialah la ilaha illallah, syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Nah, 41 akidah tentang sifat Allah Ta'ala ini masuk di dalam la ilaha illallah. 9 sifat Rasul termasuk di dalam Muhammadur Rasulullah, syahadat Rasul. Orang yang masuk Islam ini mesti bersyahadat 2. Pertama syahadatul tauhid, yang kedua syahadatul Rasul. Kada boleh dia meyakini hanya tiada Tuhan melainkan Allah aja, tapi kada percaya lawan Nabi Muhammad, kada dinamakan Islam.
Bahwa Nasrani tahu Tuhan itu adalah Allah, tapi malah mensekutukan Allah, mengadakan tiga. Tapi bahkan kada percaya lawan Nabi Muhammad, kada dinamakan Islam. Yahudi percaya Tuhan itu adalah Allah, tapi kada percaya lawan Nabi Muhammad, kada dinamakan Islam. Jadi syarat dinamakan Islam, iman itu harus dua bukti. Syahadatut tauhid, dia bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Sebab syahadat itu mesti dua buting, kada kawa sebuting. Nabi Muhammad kada kawa ditinggal, Rasul itu kada kawa ditinggal. Sebabnya adalah Rasul ini menjadi perantara kita tahu Tuhan kita adalah Allah. Ya karena kada Nabi Muhammad, mana tahu kita Tuhan kita Allah. Ya tanya kan Nabi Muhammad yang mengabarkan Tuhan kita Allah, sidik itu kayak ini, mana tahu kita. Coba zaman jahiliyah, patung ulang seorang nukar kita saryo bulang patungnya, diulah menjadi Tuhan. Patung diulah Tuhan zaman jahiliyah bahari. Patung itu andai kata rabah aja karena kawinnya bangun seorang, burung bahera di kepalanya karena kawinnya membasuh seorang. Mati yang idola yang kita disembah kan bahari. Mana akarnya itu nah? Ya hanya kada Nabi Muhammad yang mengabarkan Tuhan kita yang sebenarnya itu adalah Allah. Mana tahu kita. Jadi Nabi Muhammad ini kada kawa ditinggal. Nabi Muhammad ini kada kawa ditinggal Allah Taala. Mesti Nabi Muhammad dibuat di dalam syahadat. Rasul itu dibuat di dalam syahadat sebab beliau itu adalah perantara kita kenal lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung di Martapura ini kan Rasul sudah meninggal. Kita beruntung ada bisi habaib, bisi ulama-ulama, bisi guru-guru yang menyambung menabi mengajar, menyambung untuk menyampaikan Tuhan kita, mengisahkan Allah Ta'ala, mengisahkan undang-undang peraturan Allah Ta'ala, mengisahkan Nabi Muhammad. Kita beruntung. Allah aja kada kau membuang Nabi Muhammad karena beliau ini adalah perantara, dan itu juga kita lawan guru-guru kita. Beliau itu perantara kita untuk tahu kenal lawan Allah Ta'ala dengan hukum-hukum Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Jangan dibuang di dalam doa. Allah aja kada membuang Nabi Muhammad. Sebab itu perantara. Kenapa jadi diutus para Rasul? Sebabnya manusia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah berucap lawan Nabi Daud, ya Daud, ahbibin nasali, cinta akan manusia lawan diaku. Ulah manusia itu supaya cinta lawan diaku, ya Tuhan. Kayak apa ya Allah? Wadhkuru ni'ami, ingat-ingatakan mereka lawan nikmatku. Manusia ini kenapa jadi Rasul itu mesti kita kenal. Kenapa jadi sebabnya Rasul itu diutus? Sebab manusia ini di dalam lupa, di dalam ghaflah, di dalam lalai. Dulu ketika kita masih dalam arwah, seluruh manusia, ruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu dikumpulkan. Lalu Allah Ta'ala berucap, alastu bi rabbikum, wahai para ruh, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dan Allah Ta'ala, qalu bala syahidna, inggih pian adalah Tuhan kami ya Allah. Tapi setelah ruh ini lawas kelawasan, lalu ruh ini dimasukkan ke dalam jasad, lalu si ruh ini kada ingat lagi dengan perjanjian bahari bertuhankan Allah. Lalu jadinya hikmahnya jadi diutus para Rasul. Tujuannya adalah untuk mengingat-ingatakan si ruh, mengingat-ingatakan si manusia itu dengan perjanjian bahari bertuhankan Allah. Ya kada kita mesti percaya, kita mesti mengenal dengan Rasul. Sebab namanya kita kada percaya dengan Rasul, mana mungkin kita percaya Tuhan itu Allah. Jadi sebab kita percaya dengan Rasul, itu jadinya kita percaya Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi Rasul ini adalah perantara kita untuk tahu Tuhan kita itu adalah Allah. Andai kata roh ini ingat dengan perjanjian bahari bertuhankan Allah, ingat saja si roh. Artinya beriman mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat beriman. Sebab ingat saja kan dengan perjanjian bahari, kenapa diutus para Rasul. Itulah hikmah jadi manusia ini lupa. Jadi lalu diturunkan para Rasul, diutus para Rasul untuk mengingat-ingatakan perjanjian bahari bertuhankan Allah. Kita
Mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat tauhid ini kita bawa sampai ke mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sangat berharap. Kita jaga bujur-bujur iman kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Kita malam Jumat yang lalu kita kehilangan seorang ulama besar, ulama karismatik, seorang dai yang terkenal baik di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, wabil khusus Kalimantan Selatan. Baru Jumat tadi kan viral ya meninggalnya Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Beliau ini seorang dai yang luar biasa. Ada banyak kalau postingan tuh di medsos, banyak postingan bisa meninggal dan ada keanehan. Anehnya apa yang dikisahkan oleh dokter yang merawat Habib Thahir di waktu antara maghrib isya, kan sedikit tegal kalau di rumah sakit Mitra Siaga dirawat. Lalu di dokternya ada keanehan. Pada keanehannya Habib Thahir antara maghrib isya itu Habib Thahir sini kada sadarkan diri lagi, bahkan dia sidin itu sudah meninggal, detak jantung sidin sudah kada berdenyut lagi, napas sidin sudah habis. Tapi yang anehnya tangan sidin, tasbih sidin tetap bergerak, mulut sidin tetap berucap Muhammadur Rasul sholawat. Awak sudah mati, muntung tetap bersolawat lawan Nabi Muhammad. Ini keanehannya. Lalu Habib Muhammad Al-Habsyi ini adalah contoh para pecinta mengakhiri hidupnya. Orang yang sudah di makom mahabbah, kecintaan luar biasa lawan Nabi Muhammad, sampai matinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Awak sudah mati, untung tetap bersolawat lawan Nabi Muhammad. Inilah contoh dari Habib Muhammad Al-Habsyi, contoh orang yang benar-benar di dalam cinta lawan Nabi Muhammad. Kita berharap negeri itu. Ini mirip lawan kisah Al-Hallaj Ibnu Arabi ketika pinggul beliau dipenggal. Setelah penggal kepala, muntung sini tetap berucap Allah, Allah, Allah. Inilah contoh orang-orang yang tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Thahir contoh manusia yang tenggelam di dalam mencintai Nabi Muhammad. Coba kita lihat YouTube ceramah-ceramah Habib Thahir itu. Di situ perasa ulun lihat ceramah-ceramah sidin yang paling banyak menyambat Muhammad itu Habib Thahir. Mudah-mudahan kita dicintai Nabi Muhammad, mudah kita bersama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Muhammad itu kan berapa penting Muhammad itu contoh sudah berapa wajar aja matinya dalam keadaan sholawat. Mudah-mudahan kita nak kayak sini, kita asikkan bersolawat buat Nabi Muhammad sampai muntung kita, awak kita mati tetap muntung bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dari kalimat La ilaha illallah ini kita rancang mendengar inilah kalimat ketika kita bertahlilan dong. Namanya Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah ya. Abdul Zikri la ilaha illallah artinya sepaling Abdul Zikir. Yang maksud sepaling Abdul Zikir itu ialah sepaling kenal pahalanya, sepaling kenal upahan gaji dari Allah Ta'ala ialah zikir la ilaha illallah. Zikir itu banyak, tapi zikir yang paling abdul itu la ilaha illallah. Tapi zikir la ilaha illallah ini untuk menjadi kenal pahalanya ada caranya. InsyaAllah kita bahas sekarang. Kayak apa caranya? Kawan membaca la ilaha illallah sebuting diupah 10 juta oleh Allah Ta'ala umpamanya kita membaca la ilaha illallah sebuting juga sama, tapi upahan kita semiliar. Nah, kayak apa caranya? Kita ada hendak kayak orang awam la ilaha illallah, kita hendak upah nang kenal. Kawan 10 juta, kita semiliar. Orang pintar pasti ingin memilih nang kenal upahan. Ya Allah, masalah amalan yang paling kenal upahannya, gajinya, yang paling menyugihakan kena di akhirat itu ada beberapa macam. Hendaklah segala sugih di akhirat sugih pian dikubur. Nah, amalan yang sekira sugih dikubur ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama amalan lidah. 1 lidah.
Yang kedua, amalan anggota tubuh. Anggota tubuh kita. Yang ketiga, itu adalah amalan hati. Nah, yang pertama adalah amalan lidah. Napa amalan yang menyugihakan kita di kubur? Yaitu pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ada caranya deh. Ada caranya karena kita bahas. InsyaAllah mungkin sampai di pertemuan akan datang. Kemudian sholawat. Nah, orang yang memperbanyak sholawat ini pacang sugi ibadah di kubur. Jadi la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah ada caranya. Kemudian Muhammadur Rasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, amalannya ialah amalan anggota tubuh. Nah, amalan anggota tubuh yang pertama ialah majelis taklim, majelis ilmu. Ini amalan yang sangat menyugihakan. Kenapa yo? Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdala min ayyusalliya al-farqa'atin tatawwu'an. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar. Kita nih belajar di sini majelis taklim belajaran. Barang satu umat, sebab itu artinya barang satu umat aja. Baik dia diamalkannya atau balun, itu lebih afdol daripada sembahyang 1000 rakaat, sembahyang sunnah. Pian umpat di sini, umpat hadir di sini kita belajar ilmu nih. Pian balik ke rumah sembahyang 1000 rakaat masih gana gaji kita di sini. Sugi benar pian orang-orang yang umpat di pengajian ini. Orang yang memberak majelis taklim itu orang-orang yang sugi karena dikubur. Artinya kan lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Bahkan ada hadis lain menambahi lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Kita ambil 1000 rakaat aja dulu. Lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Artinya kita majelis ilmu itu lakukan kayak sembahyang. Lakukan kayak sembahyang. Bahkan ada lagi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah begadang malam membahas ilmu, belajar ilmu, membahas ilmu lawan Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Umar lawan Abu Musa al-Ash'ari begadang malam membahas ilmu, betah malaman nih. Lalu dia Abu Musa al-Ash'ari, as-shalah, ayo kita sembayangan. Dia Sayyidina Umar, inna fis shalah, kita ini sudah dihukumi sembahyang. Ayo kita teruskan pelajaran. Kita ini sudah dihukumi sembahyang di Sayyidina Umar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu kali guru sidin datang. Baelang bermalam pun kada salah ngaran guru sidin Abu Syamah. Baelang menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Semalaman Imam Ahmad bin Hanbal membelantak lawan guru sidin belajar. Lawan mengajari semalaman belajar aja. Dan ini diperhatikan oleh anak sidin. Mungkin salah Abdullah dengan Ubaidullah memperhatikan. Keesokan harinya setelah guru Imam Ahmad bin Hanbal ini pulang, lalu anak bertakun nona abah, bah, napa artinya pian malam tadi meninggalkan wirid sembahyang tengah malam? Asik pian belajaran aja lawan guru pian. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, kami sudah di dalam sembahyang. Kami belajar ilmu ini sudah dihukumi sembahyang. Lalu ngapain namanya aku sembahyang? Berapa waktu aku terbuang? Baik aku mau ilmu, sebab ini lebih gana lagi lawan guruku ini jarang-jarang tempuluh bermalam, tempuluh gudangnya ilmu di bermalam aku ambil ilmunya. Artinya sembahyang menuntut ilmu itu, majelis ilmu itu lakukan kayak sembahyang, sama lawan 1000 rakaat. Bahkan ada kaidah, man dakhala fi majlisil ilmi dakhala fis shalah, wa man dakhala fis shalah dakhala fi hadratillah. Siapa saja yang di dalam majelis ilmu, kayak kita nih, sedang di dalam majelis ilmu, berarti dia sedang di dalam sembahyang. Wa man dakhala fis shalah, siapa yang berada di dalam sembahyang, dakhala fi hadratillah, berarti dia di dalam hadrat Allah Ta'ala. Kita diikuti sembahyang majelis ilmu, berarti majelis ilmu itu kita berada di dalam majelis ilmu, kita sedang berada di dalam hadratnya Allah Ta'ala. Cucuk gana benar pahalanya. Kita di sini hari ini kita memuji ilmu. Hari ini kita memuji ilmu. Artinya kita ini alhamdulillah di sini lah
Di kampung kita ini diadakan majelis taklim yang kayak ini, belajaran pengajian, belajaran bahkan ada belajar ilmu. Ya Allah, ini keuntungan luar biasa untuk kampung sini. Bahkan munkawa disebarakan, diadakan di kampung-kampung lain juga munkawa. Kenapa ya lah? Kalinya apa bang? Kan kita mati, pacang mati. Orang-orang kampung pacang mati juga, sama yang kayak kita. Tapi kita hendak diadakan yang kayak ini supaya orang-orang kampung tuh sugih dikubur. Nah, bangsa kali majelis belajaran yang kayak ini sama lawan pahala 1000 rakaat. Kayak pahala sugih, kita adakan majelis taklim yang kayak ini belajaran. Lalu orang-orang kampung datangan umpat mengajian. Tulangnya aja ini dihitung pahala yang ganal sudah. Setiap langkahnya, setiap putaran rodanya itu dihitung pahala yang ganal. Andai kata mati tangan lurung mati syahid. Duduk belajaran dihitung pahala nang ganal. Bahkan guringnya aja tuh ya tadi hitung pahala nang ganal. Ngantuk ya tadi hitung pahala nang ganal. Artinya syukur benar tuh. Maka di kampung kita jujur, kita ini kada paamal. Ya Allah, kita ini kok kita jujur aja, kita ini kada paamal. Orang di kampung mungkin kada paamal juga. Lalu nya kada diulakan majelis nang kini, belajaran pengajian nang kini, amun tuh baca Al-Quran di rumah. Ya Allah, amun tuh baca belajaran nang kini nanti untung benar. Allah, pokoknya syukuri nikmat nang ganal ini nih. Pin boleh di ke rumah kada untuk belajar nang kini, sayangnya apa hilang 1000 rakaat kita amun kawang kawi. Kayak bakal ada sugih ya kalau lah. Dari sini kita kan belajar, tahu sudah bahwasanya menuntut ilmu, belajar ilmu, membahas ilmu nang kini lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Tahu sudah pahalanya ganal. Tapi sayangnya pahala ini kada kelihatan. Pahala ini kada kelihatan gitu bang, sayangnya. Andai kata pahala ini kelihatan, kada lagi nang boleh buat dulu yuk jadi saling boleh. Ya Allah. Andai kata kelihatan hibak menjadi salim nih. Orang pada-padanya membelantak di masjid. Kada ada lagi di pasar kosong di pasar tuh kosong. Itulah pahala itu ujian. Namanya kelihatan itu deh. Kada ada lagi orang nambah rumah, kada ada lagi di pasar. Orang tasbih aja di tangan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Hibak menjadi salim nih. Andai kata kelihatan, tapi sayangnya kada kelihatan. Itulah ujian. Begitu juga dosa. Andai kata kelihatan dosa itu, kada lagi nang menggawe dosa jadi wali berapaan. Allah, itulah pahala itu ujian. Kita tahu sudah besarnya pahala majelis taklim. Memang pahala itu ujian deh. Pahala itu sewaktu di dunia kada kelihatan. Ats-tsawabu fid dunya ma'nawiyun. Pahala itu sewaktu kita masih hidup di dunia kada kelihatan. Wa-tsawabu fil akhirah hissiyun. Dan pahala itu ketika kita sudah masuk alam akhirat hanya kelihatan. Sudah masuk kubur hanya tahu. Oh ini kesakalinya pahala aku mengaji bahari sudah bertaufik. Oh ini kesakalinya pahala menuntut ilmu mengaji mulai jam 10 sampai jam 11, ganarnya pahalanya. Begini kesakalinya pahala aku belajaran mengaji ke majelis taklim, tulak ke guru nawar, tulak ke guru wildan, bermaulidan, berburdahan. Begini kesakalinya pahalanya singgadalnya. Tapi sudah masuk kubur, mati sudah sidin. Timbul menyesalnya aja lagi. Ya Allah, kulikahkan ya Allah muka dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kulikahkan ulun ke dalam dunia barang setumat aja, ila ajalin qarib setumat aja ulun boleh ke dunia, berikan hidup akan ulun setumat barang. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ulun hendak bersedekah, ulun hendak banyak-banyak beramal jariah sekali ulun sugih kena dikubur, dan ulun hendak bujur-bujur menjadi orang soleh. Ulun hendak bujur-bujur di mana ada majlis taklim ulun tu laki, di mana ada majlis maulid, majlis berdahan ulun tu laki. Saking kenalnya pahalanya, tapi sudah masuk kubur, masuk sudah ke dalam kubur, lalu menyesal lagi kenapa lagi berbulik.
Kawan maka umpatan dapat pahala 1000 rakaat. Orang kada umpat, nah sayangnya. Jadi kita untung benar diadakan yang kini nih lah kasan mulakan amalan kasan orang kampung supaya orang kampung ini sugih. Lalu kada diulahakan tuh ya kenapa deh kada dai bacari makan goreng besoknya kita pulang asal nang wajibnya jadi gawe sembahyang mesti ada sembahyang pulang mati habis kisah dikubur makam kada nang ulah masih kira sugih tuh kayak sayang benar kalau tempulu masih hidup pada saat kematian nih ada apa nunggu gilirannya aja lagi batu di sana di muka rumah bendera hijau ya kata untung kalau lah bahkan yang Nabi idza marartum bi riyadil jannah fartamu lamunnya kalian nih melewati dengan kebun-kebun surga yang Nabi fartamu umpat di situ duduk di situ. Lalu jadi sahabat qalu wa ma riyadul jannah apa itu jadi sahabat kebun surga jalan Nabi majalisul dzikri wa fi riwayatin majalisul ilmi ialah majelis ilmu majelis ilmu itu adalah kebun surga. Jadi orang-orang yang membuka majelis taklim guru anu buka majelis taklim di rumah itu hendak membawa umat supaya nyaman di kubur. Itu tujuannya supaya orang-orang kampung ini sugih kenanya dikubur sugihnya kena dikubur. Akhirat ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan al-akhirah inda ahli dunia kasidatun lain qasidah kasidah pakai kap kasidatun Jasidin jar pengarang Imam pengarang Tanbihul Ghafilin akhirat itu indah ahli dunia di sisi orang yang suka dunia kasidah kada laku bahasa Banjarnya kada payu. Akhirat itu ya majelis taklim masjid pelajaran pondok pesantren bagi orang yang suka dunia itu kada payu jesiden. Ini pengarang Tanbihul Ghafilin yang mengatakan ulun sidin mengatakan bahwasanya akhirat itu masjid jadi kosong tuh padahal di kampung tuh banyak banget orangnya. Sembahyang 5 waktu paling berapa sok pada orangnya banyak manusianya padahal di kampung itu ada payu jadi indah akhirat dunia ada payu pesantren pun begitu juga ada payu indah akhirat dunia mujahidin majelis taklim begitu juga ada payu. Kita syukur guru masih hidup di dunia nih. Kenapa jadi kada payu ya? Sebab akhirat ini upahannya gajinya itu kada kontan kada cash kena namanya masuk kubur hanya tahu lain di dunia begawi di dunia diupah langsung sehari 100.000 sebulan berapa juta langsung makanya lebih memilih yang kayak itu. Tapi orang-orang yang cerdas itu lebih memilih sugi di akhirat daripada sugi dunia. Sebab sugi di dunia ini namanya mati apa biarnya banyak bisi gedung banyak bisi rumah banyak bisi tanah mati apa ada di bawah ya kayak kapan kesan kayak orang aja juga. Memang kita mati nih lah, namanya kita mati. Senapan yang ada pada kita itu diwarisakan. Ruh kita, namanya kita mati nih, ruh kita diambil oleh malakal maut. Pertama ruh kita nih, ruh kita namanya kita mati diambil, diwarisi oleh malakal maut. Yang kedua, harta kita yang selama ini kita kumpulkan, baik kendaraan, mobil, rumah, tanah dan sebagainya itu diwarisi oleh ahli waris kita. Laki atau siapa yang berhak gitu, bulan mewaris, turut bahari mengumpulkan mati, tahu orang. Begitu pula yang ketiga, tubuh kita yang selama ini kita banggakan, bunga sekali, sombong umpamanya. Napa ini semua kan mati yang mewarisi tubuh kita ini napa ulat nang memakani habis nang hari kita banggakan kebungasannya. Begitu pula yang keempat tulang kita ulat kada kau hancur tulang nang kau hancur tulang tanah artinya tulang kita diwarisakan ke tanah. Yang kelima yang terakhir amal ibadah kita mudah-mudahan jangan sampai diwariskan ke orang lain. Siapa yang mewaris amal ibadah kita yang selama ini kita gawe ibadah ialah orang yang pernah kita sambati, orang-orang yang pernah kita gibah,
orang yang pernah kita ambil hartanya, orang-orang yang pernah kita zolimi, itu yang mengambil amal ibadah kita. Tuhuk beramal sekalinya pahalanya tak kurang. Ini nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ini nah kita, ayuhah ruh kita diambil oleh malakal maut, silahkan. Ayuhah harta kita diambil oleh ahli waris kita. Ayuhah tubuh kita diambil diwarisi oleh ular. Ayuhah tulang kita diwarisi oleh tanah, dihancur oleh tanah. Tapi jangan sampai yang kelima ini amal ibadah kita. Amal ibadah kita jangan sampai tak orang. Jangan sampai tak orang. Makanya ini mudah-mudahan kita dipelihara Allah Ta'ala ya Allah, daripada menyakiti hati orang, menzalim orang. Makanya ini banyak jaga tuh nonton, apalagi di medsos apa segala macam, bahaya banget ini. Kita berharap supaya hati kita ini lebih memilih akhirat daripada dunia, supaya hati kita ini merasa sedih lamanya kada umpat majelis taklim, asa sedih lamanya kada mengaji, asa sedih lamanya kada berjamaah di masjid, asa sedih lamanya kada umpat berbuat kebaikan, asa sedih lamanya kada umpat ada pesantren, ada pembangunan pesantren, kita kada umpat menyumbang, hati asa sedih. Berharap nanti itu memang dari Tuhan, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian itu ada yang lebih memilih dunia, ada yang lebih memilih akhirat. Kita berharap hati kita lebih memilih akhirat daripada dunia. Akhirat dunia ini sementara, kada kekal akhirat. Nah, kita hendak menyugihakan di akhirat kana. Kita hendak begitu supaya sugi. Jadi sayang benar ya Allah tadi. Namun kita kada umpat membarak majelis taklim, membarak pengajian-pengajian, burdahan, ada majelis maulid, jangan sampai kada umpat. Namun kada dahauran juga, sayang benar. Nak sugih lagi kubur, nak sugih lagi surga. Dan ini aja, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya kesan kita bertahan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa bilana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi fa'afana ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.